saudara-saudari, teman-teman sekalian, orang-orang muda, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama saya dalam permenungan singkat untuk hari ini. Bacaan-bacaan suci hari ini sebenarnya mau memberi gambaran kepada kita tentang dua kekuatan besar yang seringkali kita alami, seringkali menguasai diri kita, seringkali menguasai hidup kita. Dan Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita menghadapi kekuatan-kekuatan itu. Dalam bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, sang Rasul memberi gambaran tentang dua kekuatan itu dengan menyebutnya sebagai perbuatan daging dan juga perbuatan roh. Rasul Paulus menyebutkan beberapa kekuatan daging yang nyata kita alami, nyata kita rasakan, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, percecokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain-lainnya. Lebih lanjut, Paulus menegaskan kepada kita bahwa ketika kita dikuasai oleh perbuatan-perbuatan daging ini, sebenarnya kita tidak layak mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Untuk itu, ada satu kekuatan lain, yaitu kekuatan roh yang memungkinkan kita untuk dapat masuk dan mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Dan Paulus menyebutkan kekuatan-kekuatan roh yang mestinya kita sadari, kita tanamkan di dalam diri kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Dan barang siapa yang memiliki Kristus di dalam hidupnya, ia telah menyalibkan atau membebaskan diri dari kekuatan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan dalam bacaan Injil, kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengecam dengan keras dua kelompok keagamaan, yakni orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus mengatakan bahwa celakalah kalian. Mengapa Yesus tega melakukan hal ini? Mengecam dengan keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena sekalipun mereka mengetahui hukum, mempelajarinya dengan sangat baik, namun mereka tidak pernah mempraktekannya dalam hidup. Sehingga mereka sebatas mengetahuinya, memaksanya kepada orang lain untuk dilakukan, namun mereka sendiri tidak pernah mempraktikkan hukum-hukum itu. Yesus mengecam kebiasaan mereka yang selalu mengambil tempat terdepan dalam rumah-rumah ibadat agar mereka mendapat penghormatan dari manusia. Tetapi sesungguhnya mereka jauh dari Allah. Mereka tidak pernah mempraktikkan kasih dan keadilan Allah di dalam hidup mereka.
Maka sebenarnya di sini kita diajarkan satu hal, yaitu bahwa kita harus mampu melihat ke dalam diri kita. Kita harus berani mengecam diri kita sendiri. Apabila kita terlalu menuruti kekuatan, keinginan daging daripada keinginan dan kekuatan roh. Kita lebih suka berada dalam kenikmatan daging. Kita lebih suka berada dalam kenikmatan daging dan tidak pernah berjuang untuk menanamkan kekuatan roh di dalam diri kita. Untuk itu, pada kesempatan ini, marilah kita sejenak merenung kira-kira kekuatan apa yang paling dominan di dalam diri kita.